TWK, tes wawasan kebangsaan. Apa yang salah dengan TWK? Menurut Badan Kepegawaian Negara, tes wawasan kebangsaan adalah tes materi yang bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan dan pengetahuan calon ASN tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nasionalisme, bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara. Ada 7 bahasan yang diuji di sini. Pertama, Pancasila. ASN penting harus menganut ketuhanan yang Maha Esa, salah satunya supaya jujur dan berintegritas. ASN penting berkemanusiaan yang adil dan beradab. ASN penting memperjuangkan persatuan negaranya supaya nggak berantem mulu. ASN penting mengerti alur perwakilan rakyat dan harus bisa bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, supaya ketika kerja koordinasinya nggak berantakan. ASN juga penting mengerti bahwa negara ini memiliki tugas mulia, kewajiban memberikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, yang tentu beberapa diantaranya dibebankan lewat tangan-tangan mereka. Kedua, UUD 1945. ASN penting memahami prinsip dasar bernegara, misal, bumi, air, kekayaan yang ada di dalamnya harus dikuasai oleh negara dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau nggak ngerti ini, bisa-bisa dalam menjalankan tugasnya, kekayaan negara malah diberi karpet merah, dikuasai swasta untuk sebesar-besarnya kemakmuran pemilik sahamnya. Bhinneka Tunggal Ika sama kayak sila ketiga Pancasila. NKRI dan nasionalisme pun juga penting biar ASN sadar bekerja untuk siapa dan dibayar dari hasil palak penghasilan, maksudnya pajak penghasilan negara mana. Bahasa Indonesia penting karena tentu dalam bekerja dibutuhkan koordinasi dari orang yang berbeda-beda daerah yang hanya bisa disatukan oleh bahasa Indonesia. Wawasan pilar negara yang ada 4 itu, Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, semuanya penting, gak ada masalah. Jadi, tes wawasan kebangsaan itu bagus, tes wawasan kebangsaan itu penting. Seandainya ada tes wawasan kebangsaan yang mencederai sila satu ketuhanan yang Maha Esa, mencederai jaminan kebebasan beragama yang ada di UUD 1945, mencederai persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika dengan membelah bambu golongan-golongan, satu diangkat, satu diinjak, maka yang merancang tes wawasan kebangsaan tersebut kemungkinan besar sangat amat rendah wawasan kebangsaannya. Ternyata beneran ada tes wawasan kebangsaan yang diduga kuat mencederai poin-poin yang diuji dalam tes wawasan kebangsaan itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bertentangan dengan wawasan kebangsaan ini ditanyakan untuk menguji wawasan kebangsaan. Kok bisa? Emang rancangannya siapa? BKN, BIN, BAIS, TNI AD, BNPT. Apakah mereka wawasan kebangsaannya rendah? Belum tentu. Mereka bekerja nggak seenaknya sendiri, tapi di bawah perintah, arahan, dan panduan. Apa panduan dari tes wawasan kebangsaan kali ini? Salah satunya, Indeks Moderasi Beragama. Gak cuma TWK, Kemenak pun berencana membuka program penceramah bersertifikat dengan acuan wawasan kebangsaan yang dilandasi moderasi beragama. Kenapa sih mereka mengacu pada moderasi beragama? Ternyata jawabannya ada di sini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 yang di dalamnya dicanangkan memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, harmoni sosial melalui A. Penguatan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah wasatiyah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama. Mencakup 1. Peningkatan kualitas penyuluhan agama yang inklusif alias nggak eksklusif. Nggak heran bisa muncul pertanyaan soal kunut, lepas hijab, muncul pertanyaan tentang menghargai LGBT, muncul pertanyaan soal jadi istri kedua, muncul pertanyaan soal agama hasil pemikiran manusia, dan sejenisnya. 2. Pengembangan kurikulum agama yang berperspektif moderat. Maka mulai sekarang perhatikan setiap ada perubahan-perubahan dalam kurikulum, mungkin bagian dari ini. 3. Pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda, lintas budaya, lintas agama, lintas suku bangsa. Nah, kalau ada yang ditukar-tukar misalnya nyanyi lagu Nasrani di masjid atau salawatan di gereja, jangan heran lagi. Jadi ternyata akar masalah TWK ini nggak hanya tentang KPK, tapi ini masalah bangsa yang akan kita hadapi terus setidaknya sampai 2024, karena sudah kadung tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Tapi bukannya jadi moderat itu mulia, bukannya kita emang nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Mari kita bahas moderat, pertengahan.
satu kata yang bisa diartikan berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Seorang muslim mengambil kata moderat sebagai filosofi hidupnya biasanya dengan menyandarkan pada dalil Al-Baqarah ayat 143. Yang umumnya ada dua pemikiran tentang kata wasatiyah pada ayat ini. Pemikiran pertama, kurang lebih berdasarkan tafsir-tafsir ulama besar yang diakui seluruh umat Islam dan dekat jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya pertengahan di sini artinya adil dalam memberikan kesaksian, bukan nggak berpihak, tapi justru berpihak kepada kebenaran, membela dan mengatakan hal-hal yang benar dalam sebuah masalah agar terwujud keadilan. Selengkapnya bisa buka tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan pemikiran kedua lahir dari tafsir kekinian yang salah satunya dicetuskan oleh tokoh agama yang tidak menganggap wajib perempuan menggunakan jilbab. Ia menyatakan bahwa pertengahan di sini adalah tidak ekstrim dan tidak liberal. Kita disuruh cari titik tengahnya di mana. Jika ada permasalahan, harus netral, di tengah, tidak berpihak, dan jadi teladan bagi kedua belah pihak, dan sebagainya. Selengkapnya bisa googling Tafsir Al-Misbah Al-Baqarah ayat 143. Terserah lebih percaya yang mana, tapi kenapa sih orang dilarang ekstrim mendalami agama? Bukannya ketika orang ekstrim mendalami agama, dia tahu bahwa akhlak mulia, nilai pahalanya luar biasa. Bukannya ketika orang ekstrim mendalami agama, dia jadi tahu kalau wajib toleransi, nggak boleh ikutan, juga nggak boleh mengganggu peribadatan agama lain. Bukannya dia jadi tahu keutamaan-keutamaan berbuat baik di antara manusia, kegiatan merusak rumah ibadah agama lain, melakukan bunuh diri atas nama jihad, olok-olok terhadap Tuhan agama lain, itu bukan karena ia ekstrim memahami agama, tapi karena gagal memahami agama secara ekstrim sehingga percaya ketika dihadirkan pemikiran-pemikiran sesat yang sama sekali bukan berasal dari agama. Kedua, bagaimana cari titik tengah dari ekstrim dan liberal? Apakah harus tengah liberal? Sholat tapi nggak rajin-rajin banget, kerja tapi nggak harus halal-halal banget. Sisi mananya dari liberal yang harus kita akui sebagai kebaikan dalam sudut pandang agama sampai-sampai harus kita cari titik tengah diantaranya dan nggak boleh 100% ditinggalin. Jadi ternyata masalah TWK bukan sekedar masalah KPK, bukan sekedar masalah pelemahan penanganan korupsi. Ya mungkin memang nggak menutup kemungkinan sekali dua dayung menjalankan RPJM 2020-2024 sambil menyingkirkan pegawai berintegritas untuk memuluskan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Mungkin aja. Yang jelas semua ini bisa terjadi begitu mengagetkan masyarakat. Epicentrum getarannya dari gerakan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024. Ditambah pemahaman yang kurang komprehensif tentang menjadi umat pertengahan, maka epicentrum tadi nggak hanya merambat getarannya ke KPK, tapi juga akan merambat getarannya ke aspek-aspek lain. Sisi pemahaman agama masyarakat awam bisa disetir sesuai definisi moderasi yang menurut mereka benar. Dimulai dari penceramah bersertifikat dengan sertifikat yang subjektif diterbitkan oleh mereka, hingga kurikulum pendidikan yang akan difilter, ditambah dan disesuaikan juga menurut definisi moderasi yang dianggap benar oleh mereka. Alhasil, masyarakat awam akan banyak yang berpemahaman bahwa beragama harus alim-alim dikit sekaligus liberal-liberal dikit, tanpa kejelasan titik tengahnya sebelah mana. Alhasil, masyarakat secara nggak langsung akan memahami bahwa kebenaran itu, kan agama adalah kebenaran. Kebenaran itu nggak harus dipegang seutuhnya, nggak boleh ekstrim, langgar-langgar dikit boleh, biar di tengah. Prakteknya, secara nggak sadar, lingkungan kantor korupsi, jangan alim-alim banget deh, biar tetap ditemenin. Jadi, ambil sedikit, tapi jangan banyak-banyak. Jadi pertengahan. Ini pemahaman yang sesungguhnya sangat amat berbahaya bagi generasi bangsa kita pada semua aspek pentingnya di masa depan. Kesimpulannya, TWK itu dasarnya baik. Poin-poin yang diuji pada TWK dasarnya penting untuk ASN. Tapi jika TWK dijalankan dengan mencederai poin-poin yang diuji dalam TWK itu sendiri, berarti ada gagal paham luar biasa terhadap wawasan kebangsaan dari yang merencanakan TWK. Jika gagal paham itu dilaksanakan serentak, maka gagal paham itu sifatnya bukan melekat ke 1-2 individu, bukan ke 1-2 lembaga, tapi sudah menyebar menjadi pandemi dalam sistem, yang ternyata setelah kita telusuri, epicentrumnya adalah gerakan moderasi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Apa yang utama bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Karena ancamannya adalah pemahaman, maka yang harus kita lakukan paling utama adalah mengedukasi diri kita sendiri tentang kebenaran dan apa yang dianggap benar,
oleh orang-orang yang memegang kekuasaan. Setelah mengedukasi diri kita sendiri, mulailah edukasi orang-orang sekitar. Kalau masyarakat mayoritas udah paham kebenaran, insya Allah 1000 kesesatan nggak akan mempan. Dan kalau ada pemilihan, maka yang terpilih adalah yang memiliki pemahaman tentang kebenaran yang benar. Edukasi kebenaran adalah langkah penting untuk menyelamatkan negara. Berbeda pendapat dipersilahkan, kolom komentar terbuka untuk saling mendiskusikan, tapi jangan lupa utamakan adab dan kata-kata yang sopan. Sekian.